Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifal Lubis dan teman saya Vigo Rasya. Kami akan mempresentasikan proyek akhir semester Sains Data bertema klasifikasi kanker payudara menggunakan dataset Wisconsin Diagnostic Breast Cancer atau WDBC, disusun dalam 7 tahapan mengikuti kerangka kerja CI CRISPDM. Yang pertama itu ada business understanding. Latar belakang proyek ini berangkat dari proses diagnosis kanker payudara melalui biopsi jarum halus atau fine needle aspirate yang menuntut ketelitian tinggi dari dokter spesialis patologi dan berisiko mengalami kesalahan interpretasi. Oleh karena itu, otomasi berbasis machine learning diharapkan mampu mempercepat proses klasifikasi sekaligus menekan tingkat kesalahan diagnosis. Tujuan bisnis kami adalah membangun model prediktif yang mampu mengklasifikasikan tumor ke dalam dua kategori, yaitu jinak dan ganas. Sementara itu, tujuan ses data kami adalah menyelesaikan permasalahan klasifikasi biner ini, mengidentifikasikan fitur sel yang paling berpengaruh terhadap keganasan serta secara khusus meminimalkan tingkat false negatif demi menjaga keselamatan pasien. Yang kedua ada data understanding. Data ini diunduh langsung dari QC Machine Learning repository dan terdiri dari 569 baris dan data pasien dengan 32 kolom. Kolom pertama adalah ID pasien, kolom kedua adalah diagnosis sebagai target, dan 30 kolom sisanya merupakan fitur numerik hasil ekstraksi citra biopsi yang dikelompokkan menjadi 3 ukuran statistik untuk 10 karakteristik inti sel, yaitu rata-rata mean, galat baku atau standar error, dan nilai terburuk atau worst. Pemeriksaan menggunakan fungsi info menunjukkan seluruh 32 kolom berstatus non-null, yang berarti dataset ini tidak memiliki nilai kosong sama sekali. Adapun distribusi kelas, target menunjukkan 357 kasus jinak dan 212 kasus ganas atau proporsi sekitar 63 banding 37%, yang mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan kelas moderat yang perlu diperhatikan tahap pemodelan. Selanjutnya ada data preparation. Tahap ini diawali dengan menghapus kolom ID karena tidak memiliki nilai prediktif, kemudian mengubah kolom diagnosis yang semula kategorikal menjadi biner dengan label M menjadi 1 dan B menjadi 0. Selanjutnya, data dibagi menjadi 2 data latih dan data uji dengan proporsi 80/20 menggunakan teknik stratifikasi berdasarkan variabel target sehingga proporsi kelas jinak dan ganas tetap terjaga pada kedua subset, menghasilkan 455 data latih dan 114 data uji terakhir. Seluruh fitur distansi menggunakan standar scaler, di mana proses feed hanya dilakukan pada data latih untuk mencegah kebocoran data dan informasi. Selanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA. Visualisasi konplot menginformasi ketidakseimbangan kelas yang disebabkan sebelumnya. Selanjutnya, perbandingan box plot pada 3 fitur, yaitu area terburuk, kehalusan terburuk, dan tekstur rata-rata menunjukkan bahwa kelompok tumor ganas secara konstan memiliki nilai median dan sebaran yang tinggi dibandingkan kelompok jinak. Meskipun pada fitur tekstur rata-rata tumpang tindih antara kedua kelas tampak lebih besar. Terakhir, matrik korelasi pada fitur-fitur rata-rata memperlihatkan korelasi yang sangat tinggi mendekati sempurna antara radius rata-rata, parameter rata-rata, dan luas rata-rata, yang secara geometris memang saling berkaitan. Korelasi serupa juga ditemukan antara concavity dan concave points. Temuan multivalensial ini merupakan catatan yang akan mempengaruhi interpretasi model pada tahap berikutnya. Pada tahap berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vigo Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Rasya.
Terima kasih kepada Ripal. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan sebelumnya. Saya akan membahas 3 tahap akhir, yaitu modeling, evaluation, dan interpretation and recommendation. Poin kelima itu ada modeling. Pada tahap ini kami melatih 3 algoritma klasifikasi yang populer menggunakan data latih yang telah distandarisasi. Pemilihan ketiga algoritma yang berbeda, karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan linear berbasis kernel dan berbasis ensemble secara komprehensif. Sebelum menentukan model dengan performa terbaik pada tahap evaluasi, yang pertama itu adalah logistic regression sebagai model linear yang menjadi baseline. Yang kedua ada support vector machine dengan kernel RBF untuk menangkap pola non-linear. Pada model ini, parameter probability turut diaktifkan agar tersedia estimasi probabilitas yang berguna apabila diperlukan penyesuaian ambang batas keputusan di kemudian hari. Yang ketiga, itu ada random forest sebagai model ensemble berbasis pohon, keputusan yang cenderung lebih tahan terhadap overfitting. Seluruh model dilatih dengan parameter random state yang sama untuk menjaga konsistensi dan reproduktivitas hasil eksperimen. Dan ketiga, proses pelatihan berjalan tanpa kendala. Selanjutnya ada poin 6 ada evaluation. Poin ke-6 ini diuji pada 114 data uji yang terdiri atas 72 kasus jinak dan 42 kasus ganas menggunakan metrik akursif, recall, classification report, dan confusion metric. Logistic regression mencatat akurasi 96,49% dengan recall kelas ganas sebesar 92,86%. Sedangkan support vector machine dan random forest sama-sama mencatatkan akurasi lebih tinggi, yaitu 97,37% dengan recall yang identik. Dari confusion metric, support vector machine dan random forest berhasil mencapai non-false positif. Artinya tidak ada satupun kasus yang jinak, yang salah satu diklasifikasikan sebagai ganas. Berbeda dengan logistic regression yang masih mencatatkan satu kesalahan pada sisi tersebut. Meskipun demikian, catatan analitis paling penting yaitu bahwa ketiga model ini sama-sama melewatkan 3 dari 42 kasus ganas sebagai false negatif. Artinya, peningkatan performa dari pemilihan algoritma tidak serta-merta menghilangkan risiko klinis paling kritis, yaitu kegagalan mendeteksi kanker yang sesungguhnya ada. Dan hal ini kemungkinan besar mencerminkan adanya kasus-kasus dengan karakteristik fitur yang berada tepat di area tumpang tindih antar kedua kelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu poin ke-7, ada interpretation and recommendation. Berdasarkan kombinasi akurasi tertinggi dan tingkat false positif terendah, support vector machine dan random forest lebih direkomendasikan dibanding logistic regression. Namun mengingat ketiga model ini tetap menyisakan kasus false negatif. Model ini sebaliknya diposisikan sebagai alat bantu pengambilan keputusan atau double check bagi dokter, spesialis patologi dalam mendeteksi dini kanker payudara berdasarkan hasil ekstraksi citra lanjutan, citra FNA. Bukan sebagai pengganti penilaian klinis, tapi sebagai catatan pengembangan lanjutan. Kami juga menyarankan penyesuaian ambang batas probabilitas untuk lebih memprioritaskan recall, mengingat konsekuensi false negatif jauh lebih berisiko dibandingkan false positif dalam konteks medis. Samping itu juga validasi silang serta penyesuaian hyperparameter lebih lanjut juga disarankan untuk memastikan performa model tetap konsisten sebelum mempertimbangkan tahap uji klinis yang lebih luas. Demikian presentasi proyek akhir semester kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.